Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 8. Tentunya hari ini kita masih membahas bab ketiga, yaitu bab relasi dan fungsi. Kemudian untuk materi inti hari ini yaitu fungsi linier dan grafiknya. Perhatikan bahwa bentuk-bentuk fungsi dalam X, yakni fx, misalkan yang pertama fx sama dengan 2x ditambah 1, yang kedua fx sama dengan 3x ditambah 5, yang ketiga fx sama dengan 2/3x ditambah 1, dan yang keempat fx sama dengan 3/4x ditambah 1/4 dan seterusnya disebut sebagai fungsi linier dalam X, yaitu fungsi-fungsi dalam peubah atau variabel X yang berderajat 1. Berderajat 1 di sini maksudnya adalah berpangkat 1. Pangkatnya terletak dalam variabelnya. Jadi variabelnya di situ pada fungsinya adalah X. Nah, X-nya itu sebenarnya ada pangkatnya anak-anak, yaitu pangkatnya adalah pangkat 1. Tapi sesuai kesepakatan dalam matematika bahwa pangkat 1 itu tidak dituliskan. Nah, secara matematis, fungsi linier dalam X itu didefinisikan sebagai berikut. Fungsi linier dalam X adalah fungsi dengan variabel atau peubah X yang berderajat 1, yakni fungsi yang memiliki bentuk umum fx sama dengan mx ditambah c, dengan m dan c itu anggota bilangan real. Bilangan real itu meliputi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, maupun yang pecahan. Kemudian untuk M sendiri itu nantinya adalah koefisien dari variabel, sedangkan C adalah konstanta. Jadi masih ada sedikit kaitannya dengan materi aljabar yang pernah kalian pelajari saat kelas 7, di mana ada variabel, ada konstanta, dan juga ada koefisien. Selanjutnya, untuk contoh dari fungsi linier dan grafiknya, berikut ini contohnya. Diketahui sebuah fungsi dalam X berbentuk fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Nah, gambarkan grafik fungsi tersebut. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafik fungsi dari fungsi yang sudah diketahui pada contoh soal, yaitu fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah tampak pada layar. Yang pertama yaitu kita buat tabel dari nilai-nilai fungsi yang akan kita isi dengan kerangka pemikiran seperti berikut ini. Untuk kolom yang pertama itu diisikan dengan X dan fungsinya. Fungsinya ya tadi adalah fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Nah, kita pilih x kelipatan 3 agar jika dikalikan dengan 2/3 hasilnya berupa bilangan bulat. Jadi kita pilih x-nya yaitu 0, 3, 6, 9, dan 12. Nah, nantinya kita akan mencari nilai-nilai dari masing-masing fungsi mulai dari 0 sampai dengan 12 yang sudah ada di barisan di bawahnya itu, yaitu ditulis dengan F0, kemudian F3, F6, F9, dan F12. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah yang menghitung nilai-nilai dari F0, F3, F6, F9, dan seterusnya sampai dengan F12. Kita mulai dari F0. Jadi variabelnya dalam fungsi tadi adalah X. Jadi nilai X-nya itu kita gantikan dengan angka 0, sehingga untuk yang pertama itu
2/3 dikalikan 0 kemudian ditambah 1. Cara menghitungnya seperti pada operasi bilangan bulat, bahwa yang dihitung terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi kita hitung terlebih dahulu 2/3 kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Baru kemudian ditambahkan dengan 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, itu jadi nilai X-nya kita ganti dengan angka 3. Sehingga menjadi 2/3 dikalikan 3 kemudian ditambah dengan 1. 2/3 dikali 3 itu hasilnya sama dengan 2. Kemudian ditambahkan 1, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi kita sudah menemukan untuk nilai dari F0 dan F3, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya untuk F6, F9, dan F12 penjelasannya seperti berikut ini. Untuk X sama dengan 6, maka F6 itu sama dengan 2/3 dikali 6 ditambah 1. Nah, 2/3 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 4. Kemudian ditambahkan 1, maka hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya untuk X sama dengan 9. Jadi di sini nilai X-nya kita ganti dengan angka 9, maka diperoleh 2/3 dikali 9 ditambah 1. 2/3 dikali 9 itu sama dengan 6, kemudian kita tambahkan 1, maka hasilnya sama dengan 7. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 12, maka variabel X kita ganti dengan angka 12, sehingga 2/3 dikali 12, kemudian ditambahkan 1, hasilnya sama dengan 8 ditambah 1, sama dengan 9. Jadi di sini kita sudah mendapatkan semua nilai dari F0, kemudian F3, F6, F9, dan F12. Jika sudah kita dapatkan nilainya, maka nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti yang ada pada gambar. Jadi dipasangkan untuk 0, F0 tadi hasilnya adalah 1, kemudian untuk F3 hasilnya itu 3, untuk F6 hasilnya adalah 5, kemudian F9 itu hasilnya 7, dan F12 hasilnya adalah 9. Jadi untuk pasangannya adalah 0 dengan 1, 3 dengan 3, 6 dengan 5, 9 dengan 7, dan 12 dengan 9. Nah, setelah kita temukan dari masing-masing nilai dari fungsinya tadi, baru bisa kita gambarkan dalam grafik. Nah, grafiknya tentunya kita membutuhkan grafik dengan koordinat kartesius, yaitu dengan sumbu X dan sumbu Y kita buat terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk tabel yang sudah kita dapatkan tadi dari nilai fungsinya juga kita tuliskan agar tidak lupa ya anak-anak. Jadi untuk tadi 0 dengan 1, 3 dengan 3, kemudian 6 dengan 5, 9 dengan 7, dan 12 dengan 9. Di sini untuk sumbu X-nya itu kita tuliskan yaitu 0, 3, 6, 9, dan 12. Kemudian untuk sumbu Y-nya, angka-angkanya adalah hasil dari nilai fungsi yang sudah kita hitung di awal tadi, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, setelah kita tuliskan angkanya pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y, kita hubungkan dengan garis ya, yaitu dimulai dari 0, 0 dihubungkan dengan 1, menghasilkan titik A dengan koordinat titiknya yaitu 0,1. Kemudian untuk fungsi yang kedua tadi hasilnya adalah 3 ya. Jadi kita pasangkan 3 dengan 3. Berpotongan di titik B, kemudian koordinat titiknya adalah 3,3. Selanjutnya untuk fungsi
yang X-nya itu sama dengan 6, maka nilai fungsinya adalah 5. Jadi 6 kita pasangkan dengan 5, kemudian garisnya berpotongan di titik C, kemudian koordinat titiknya adalah 6,5. Selanjutnya 9 kita hubungkan dengan 7, berpotongan di titik D, menghasilkan koordinat titik 9,7. Dan untuk yang X sama dengan 12, maka nilai fungsinya tadi dihasilkan adalah 9. Sehingga kita hubungkan 12 dengan 9, berpotongan pada satu titik, yaitu titik E, kemudian koordinat titiknya adalah 12,9. Nah, untuk grafik atau garis yang terakhir, paling terakhir itu dituliskan fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Jadi yang garis yang paling terakhir itu adalah bentuk umum dari fungsinya tadi ya. Kemudian setelah kita menemukan masing-masing perpotongan titiknya, yaitu dimulai dari A, B, C, D, dan E, selanjutnya adalah kita tarik garis lurus mulai dari titik A sampai dengan titik E. Nah, seperti ini garisnya. Sehingga sudah kita dapatkan grafik fungsi dari fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Grafiknya berupa garis lurus. Nah, jadi anak-anak, untuk fungsi itu tidak hanya bisa dijelaskan dalam bentuk diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan pasangan berurutan, tapi juga bisa kita hitung dalam bentuk lain, yaitu dengan suatu fungsi yang berupa rumus ya. Jadi untuk tadi menggambar grafik dari fungsi linier, langkah yang pertama tadi adalah kita buat tabel untuk menghitung nilai dari masing-masing fungsi. Kemudian kita tentukan nilai X-nya itu mau berapa. Diusahakan kalau misalkan rumusnya itu pecahan, maka kita cari kelipatan dari penyebutnya. Tapi kalau tidak bentuk pecahan, bisa dimulai dari 0, kemudian berurut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung, jangan lupa untuk menghitungnya tadi adalah masing-masing nilai X dimasukkan ke dalam rumus fungsinya. Jadi variabel X-nya tadi diganti dengan angka-angka yang akan menggantikan nilai X-nya tadi. Seperti contohnya tadi kan digantikan dengan oleh angka 0, 3, 6, 9, dan 12. Kemudian setelah ketemu nilai fungsinya, maka digambarkan dalam koordinat kartesius, dipasangkan satu persatu. Kemudian setelah semuanya dipasangkan, maka ditarik suatu garis, sehingga kalau fungsi linier itu tentunya grafiknya berupa garis lurus. Oke, demikian anak-anak penjelasan dari Ustazah hari ini tentang fungsi linier dan grafiknya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan hari ini, dan semoga ilmu yang kalian dapat selalu bermanfaat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.